Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat taufiknya pada kesempatan kali ini. Kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi tentunya sehat ya, Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah juga. Hari ini ya, nanti di ruangan ini ya akan saya sampaikan diseminasi terkait budaya positif ya. Jadi selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Surakarta, Bapak harus ada melaksanakan kegiatan ini di sekolah. Harapannya nanti bisa ditularkan ke teman-teman semua di satu sekolah ini. Mengingat di SMA 11 Surakarta ini jadwalnya padatnya sangat luar biasa ya. Di tengah-tengah kesibukan panjenengan kita bisa berkumpul di sini ya untuk kegiatan ini diseminasi daripada budaya positif, dan ini bukan materi yang baru ya, sering di kegiatan-kegiatan webinar ya yang diselenggarakan oleh komunitas belajar kita itu sudah sering dan hal ini nanti kita tambahkan lagi dengan beberapa informasi yang baru di sana ya. Ibu yang hormati, untuk mengawal kegiatan kesempatan kali ini, mari kita berdoa sejenak ya, supaya nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik menurut agama dan kebijakan kita masing-masing. Berdoa kami antarkan. Berdoa cukup. Bapak yang hormati, seringkali kita sebagai pengajar ya, guru itu tidak luput nanti dengan di SMA 11 Surakarta banyak hal yang terkait dengan tata tertib, peraturan kelas ya. Kemudian itu semua tidak lain dan tidak bukan itu nanti untuk mewujudkan satu sekolah yang mana sesuai dengan visi misi daripada SMA 11 Surakarta ya. Itu nanti diharapkan bisa mewujudkan teknisi tingkat menengah yang terdepan. Ya. Pak Ida, monggo silakan. Jadi sekali lagi untuk mewujudkan itu semua di SMA 11 Surakarta sebagaimana kita pahami bersama ya, itu sudah ada beberapa budaya-budaya positif ya terkait dengan nanti untuk mewujudkan satu lingkungan yang bisa itu nanti untuk mengawal daripada visi misi besar kita ya. Ibu yang hormati, nah ini untuk fasilitator daripada saya, kemudian ada pengajar praktek dan saya sendiri ya. Bapak Ibu, intinya nanti panjenengan punya hak sebagai pengajar praktek ataupun CGP ya. Monggo nanti bisa nanti pada seri-seri berikutnya itu nanti tentunya mau dong untuk ikut mendaftar sebagai CGP. Bu Anis, nah, kemudian Bu Fitri, Bu Titi, Pak Agus, Pak Soki, terus Pak Eko ya, terus Pak Mukri sama Pak Huda. Monggo itu kandidat-kandidat. Jadi yang kita hadirkan pada saat hari ini walaupun kondisi terbatas ya, tapi sudah ingin saya nanti 5 tahun ke depan panjenengan sebagai pionirnya nanti di SMA 11 Surakarta. Tentunya nanti banyak yang pola tugas, kemudian yang ada itu nanti bisa nanti menggantikan daripada Bapak Ibu semua yang pola tugas. Ya. Lanjut, ngantuk. Karena ngantuk, monggo pada siang hari ini kita jil-jilkan SMA dulu biar nanti tambah piar gitu ya. Siap Bu? Mana semuanya siap? Oke, SMK.
Saya lanjutkan. Oke ya, Bapak Ibu sekarang perhatikan, Pak Jonan sudah ngajar berapa tahun? Bu Anis? Saya 7 tahun. 7 tahun, oke. Terus Pak Eko? 23 tahun. Ya, kemudian Pak Mukri? 18 tahun, Masya Allah, master. Ya, berarti rata-rata ya sudah lumayan penuh ya, sehingga nanti pengalaman mengelola kelas pembelajaran seperti apa berarti sudah ada ya, sudah dapatkan. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan, selama panjenengan mengajar bertahun-tahun tersebut ya, tentunya dihadapkan dengan banyak sekali ya permasalahan yang dihadapi. Benar atau tidak? Banyak masalah? Apa masalahnya Bu Aziz? Bolos, Bu Fitri. Datang terlambat, Bu Titi. Gak ada masalah. Oke. Agus. Bolos. Pauki. Telat. Pak Eko. Anak bandel. Pak Mukri. Kurangnya disiplin. Terus Pak Huda. Kurang ramah. Oh mungkin pas sakit gigi. Jadi itu permasalahan-permasalahan apalagi kan di tingkat SMK ya, SMK sangat luar biasa kompleksnya. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan di sini, apakah Bapak Ibu guru setuju bila pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Kira-kira apa jawabannya? Setuju bojo? Yang setuju ngancung dulu. Mendisiplinkan murid. Oke. Catat ya. Pak Huda, catat tadi berapa yang setuju? Lanjut, pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi murid. 7 jari yang 7. Oke. Terus kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Sepakat? 7 jari. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Apa berarti? Berusaha mampu. Oke, yang berusaha mampu ngancung. Berusaha. Oke, catat ya. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju? Tidak, oke. Setuju? Teman loh ya. Oke. Apa? Oke ya. Dicatat ya, kemudian nanti saya setuju berapa nanti kasih bonus. Oke, lanjut sekarang. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Budaya positif nanti ada 6 konsep-konsep inti yang nanti akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini nanti. Harapannya nanti Bapak Ibu nanti bisa istilahnya nanti menerapkan di kelas-kelas panjenengan semua. Ya, intinya nanti ini sangat dibutuhkan untuk oleh pihak sekolah untuk mengawal nanti daripada visi misi sekolah itu bisa berlangsung dengan baik. Satu sisi kondisi di kelas itu bisa tercapai satu konsep pembelajaran yang ideal, kemudian nanti didukung oleh lingkungan ataupun sarana prasarana yang memadai. Yang pertama, ya, seorang pendidik yaitu intinya nanti harus memahami konsep-konsep inti yang ada. Ya. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Disiplin politik dan nilai kebajikan. Ya. Dari 6 ini kira-kira yang sering terdengar di telinga panjenengan yang mana? Polis? Keyakinan kelas. Ada lagi? Motivasi perilaku manusia, Pak. Motivasi perilaku manusia. Ada lagi?
Disiplin positif. Apalagi ini belum pernah. Ini oke ya. Intinya ada poin-poin ya, konsep-konsep inti yang itu nanti banyak hal yang sebenarnya itu harus dikuasai oleh pendidik ya. Jadi intinya untuk materi pendidikan guru penggerak itu lumayan sekali, materi-materi di sana banyak. Makanya nanti yang kita hadirkan di sini itu nanti harapannya masuk di kandidat guru penggerak berikutnya. Ya. Sanggup ya? Masuk. Sanggup ya, pun pokoknya harus siap ya. Supaya nanti regenerasinya jalan ya. Selaku kakak-kakak nanti supaya nanti bisa memberikan untuk adik-adiknya berikutnya. Ya. Begitu Pak Gus? Ya. Siap toh? Siap. Oke, semangat. Oke ya, jadi disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian nanti ada kebutuhan dasar manusia, ya, terus posisi kontrol, keyakinan kelas segitiga restitusi itu nanti kita buka biar nanti sampai maghrib waktunya. Oke, lanjut. Ya. Nah, sekarang disiplin positif. Next. Ini Bapak Ibu sewaktu di kelas ya, intinya ada guru, ada siswa, ya, sepakat? Nah, sekarang bayangkan kondisinya seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi kita akan melakukan satu gaming, ya, game itu cobalah buka. Ya. Jadi intinya ada dua orang, sebagai A dan sebagai B, ya. A tugasnya itu apa? Mengepalkan tangan, ya, swat kenceng-kencengnya, sak kuat-kuatnya. Tugas B apa? Mencoba dengan segala cara membuka kepala, ya, dengan menghadapi intimidasi, memakai, menggoda, menggelitik. Pokoknya itu nanti ya harus bisa dibuka, ya. Jadi yang kelompok A itu intinya kalian itu menyimpan satu rahasia besar atau barang yang berharga itu di kepala tangan panjenengan. Kemudian orang luar itu mau membuka dan bikin isinya opo rahasia itu opo, ya, seperti itu, ya. Jadi nanti silakan praktiknya berpasangan, ya. Jadi nanti satu selaku A, satunya selaku B, putri cowok-cowok itu saja, ya. Nanti Bu Titik, yes, nanti nggak ada pasangan ya, berarti nanti ini sama Bu Fitri pasangan ya, satu sebagai A, satu sebagai B. Begitu Pak Gus ya, Pak Toki, kemudian Pak Eko sama Pak Mukri ya, satu A, satu B. Jadi intinya itu ya kita akan mengetahui sebagai orang yang kontrol bisa muka itu sebenarnya guru atau siswa gitu. Dalam satu kelas ya. Jadi dalam satu kelas ada murid, ada guru, ya, ada siswa. Satu sisi guru itu pengen mewujudkan mungkin konsepnya diterapkan ke siswanya, ya. Nanti siswanya bergegek, udah nggak mau tahu. Nah, intinya nanti kontrolnya itu akan kita cari kira-kira di mana seperti itu. Paham? Bisa dicoba, silakan. A siapa, B siapa? Ayo, pasangan A siapa, B siapa? Oke. Bisa segala cara, pokoknya itu dibongkar, bisa enggak, bisa diikat ya. Nah, intinya rahasia itu jumlahnya bukan sama orang lain. Pokoknya segala cara. Ayo, kira-kira yang bisa membuka sobat-sobat. Bisa nggak buka? Bisa dibuka? Ayo. Pokoknya bagaimana caranya bisa membuka ya. Oke, sudah dicoba. Oke, sekarang bisa buka?
Wanis tidak bisa. Kamu Kri? Bisa. Tidak bisa. Oke. Oke. Jadi kalau seperti itu posisi kontrol di apa di B? Sepakat ya? A. Oke. Next. Jadi ini Bapak Ibu teori kontrol ya. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya itu menyampaikan seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid ya. Bisa nggak guru mengontrol murid? Murid identik kalau yang A B tadi sebagai apa B? Murid. Murid yang A. Sepakat ya. Pusatnya di siswa. Jadi guru itu dengan kondisi secara semacam apapun, selama siswanya itu nggak ada keinginan minat, nggak mungkin bisa dipaksakan. Ya intinya kalau dipaksa, ya itu nanti tidak bagus. Satu sisi anak belum siap untuk proses belajar, tapi dipaksa, akhirnya apa? Tidak akan maksimal. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan ya, jadi mungkin dengan kita memberikan semangat ke anak-anak, kalau katakanlah nanti lepas pelajaran kan disuruh ditemui siswa ngantuk toh, kemudian kalau dikuatkan silahkan tidur, seperti itu benar nggak? Ya. Jadi yang ini yang positif, penguatan positif, yaitu nanti dimaksimalkan di sana sehingga anak-anak kondisi siap untuk mengikuti pelajaran. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Dengan katakanlah nanti, ya misalkan ada satu siswa itu yang melakukan kesalahan, kemudian dikritik, itu kira-kira bagaimana? Misalkan panjenengan melakukan satu kesalahan terus dikritik, mungkin Pak Agus melakukan kesalahan kemudian dikritik sama Ibu Anis, kira-kira yang dirasakan Pak Agus apa? Bengkel, apa gembira, apa terus pendendam. Nah, hal itu kan menjadi catatan yang untuk pendidik ya, intinya nanti sebagai siswa itu nanti jangan sampai nanti istilahnya membawa bekas yang mendalam juga seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa melihat atau memaksa. Yang dewasa tadi yang mana? Adiknya yang mana kakaknya? Ya. Jadi intinya kalau ada ilusi bahwasanya yang dewasa itu bisa mengontrol yang muda, itu benar atau salah? Belum tentu. Ya. Belum tentu, sepakat ya. Jadi itu. Jadi berdasarkan teori kontrol ini kita bisa mengkondisikan kondisi di suasana kelas pembelajaran kita. Ya. Jadi diharapkan posisi A tadi sama B tadi, intinya kita harus memahami masing-masing karakter murid kita. Ya. Tidak bisa kita memaksakan murid itu kudu ngalor, kudu ngidul dan sebagainya selama siswa tersebut tidak ada motivasi dalam dirinya sendiri. Sampai sini ada pertanyaan. Lanjut, oke, masih waktunya. Next. Nah, stimulus respon berarti stimulus rangsangan ya dari pihak luar, kemudian berdasarkan teori kontrolnya seperti itu. Oke, realitas kebutuhan kita sama ya menurut stimulus. Padahal dari yang hadir di sini kira-kira kebutuhannya sama atau beda? Seperti itu dari teori kontrol seperti itu. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal kacamatannya masing-masing. Berdasarkan teori kontrol, nah seperti itu. Katakanlah yang ada di sini 1, 2, 3, 4, ya 8 mempunyai gambar yang berbeda. Terus kita mencoba membawa orang agar berpadan sama dengan kita. Stimulusnya tadi dibuka tangannya tadi, ya ini kan kita nggak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini lebih universal lagi ya. Jadi poin-poinnya ini, kemudian model berpikir kalah menang ya. Padahal kalau teori kontrol panjenengan siap sebagai orang kalah. Gak siap dong, ini tentunya apa?
menang. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini disiplin positif ya, gambaran untuk ini kebetulan pas proses di kelas ya. Ini jurusan apa Bapak Ibu? Yakin? Oke, lanjut. Jadi disiplin positif adalah pendekatan dalam didik anak yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, nah poinnya ini, dan kemandirian tanpa menggunakan hukuman, ancaman, iming-iming, hadiah. Nah, jadi sekali lagi tanpa menggunakan hukuman, ancaman, iming-iming atau hadiah. Harapannya seperti itu. Ya, kita bisa menumbuhkan murid ya. Ada yang bapak ibunya petani. Petani siapa? Ya. Petani itu tugasnya apa? Nanam padi. Kalau nanam padi, bibit yang ditanam apa? Bibit padi atau bibit selain padi? Iya padi. Berarti kalau petani nanam bibit padi nanti tumbuhnya tetap padi. Sama ya, tumbuhnya jadi tanaman padi toh. Nah, padahal yang namanya bibit apakah padi saja? Bibit padi saja atau bukan? Lombok, tomat, terong, bawang, nah itu. Jadi ibarat bibit siswa kita ya bibit kita sih. Karakter mereka dari 36 siswa dalam satu kelas, mereka karakternya seperti bibit-bibit tadi. Nah, kita sebagai pendidik itu petani ini tadi, ya. Mosok jenenge bibit pari mau ditumbuhkan jadi bibit tomat, ya. Bibit tomat mosok ada datanya bibit apa? Lombok seperti itu. Nah, tugas kita pendidik itu harus bisa menggali kira-kira anak-anak kita itu masuk bibit sing mana, gitu. Jadi teori kita menurut filosofi Diajar Dewantoro yaitu pendidik itu sifatnya itu menuntut, ya, bukan menuntut, nuntut. Mereka sebenarnya sudah punya kodrat masing-masing. Nah, kita bisa diharapkan untuk mengenali. Jadi bocah ini seperti apa tahu, ya. Makanya yang di jurusan produktif sering sekali anak-anak itu sebenarnya sudah bisa dipetani. Kira-kira anak itu basicnya itu sesuai dengan jurusan otomotif atau jurusan elektro atau listrik. Mereka sebenarnya sudah punya bakatnya masing-masing, ya, kodrat alam seperti itu. Ya. Jadi nanti tugas besar seorang pendidik yaitu nanti bisa itu tadi menemukan kira-kira itu bibit-bibit apa. Sehingga nanti harapannya dari proses menuntun itu nanti siswa yaitu nanti bisa lulus kompeten sesuai jurusannya masing-masing sesuai bibitnya tadi. Benih padi tumbuh ya kompetennya jadi tanaman padi sampai berbuah dan sebagainya. Itu tugas pendidik. Apakah siap? Siap. Bapak Ibu? Siap. Nah, tugas pastinya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi dengan disiplin positif ini pembiasaan hal-hal yang baik. Jadi pendampingan siswa di masa kelas, pas praktek ya, dan sebagainya. Ya, terus ini ada kasus kemarin praktek baju nggak dimasukin, akhirnya kita panggil kemudian untuk merapikan, nah, seperti itu. Ya, jadi nanti apalagi pas belajar di bengkel ya praktek SOP safety itu the first ya utama. Ya, jadi jangan sampai nanti kecelakaan kerja itu terjadi di sana, itu sangat-sangat dihindarkan. Itu ya Bapak Ibu untuk disiplin positif intinya pembiasaan yang baik ya, intinya nanti kalau menumbuhkan kesadaran kemandirian pada diri anak tanpa ini ada hukuman, ancaman, iming-iming ataupun hadiah. Ya, masih ingat pertanyaan tadi di pembuka ya. Nanti goalnya nanti di bawah. Jadi bagaimana kita menimbulkan motivasi internal atau istilahnya motivasi intrinsik dalam siswa ya. Itu nanti tanpa adanya hukuman ancaman itu bisa terlaksana dengan baik ya. Seperti Bapak Ibu ya, pijat jam berapa?
berangkat. Sebelum jam 7. Kenapa sebelum jam 7? Biasanya jam situ Kira-kira hukuman apa sama ini? konsekuensi, Pak. Tanggung jawab. Misalkan datang terlambat, adakah risiko dipotong PPP ini? Ya. Jadi jangan sampai karena tidak PPP-nya dipotong, akhirnya absennya sebelum jam 7. Tapi monggo sekarang dibalik, karena itu satu sisi untuk memberi teladan yang baik, absen sebelum jam 7. Ya, begitu ya? Siap. Bukan karena TPP loh. TPP dihilangkan, absennya tetap harus jam 7. Gitu. Oke ya. Next. Nah, jadi dengan perkataan ini nanti menekankan ya komunikasi dua arah antara guru dan murid sehingga nanti anak akan memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ya, jadi nanti sekali lagi menumbuhkan motivasi dalam diri. Ini seperti yang mereka datang ke sekolah untuk belajar itu nanti supaya nanti mereka menuntut ilmu dan endingnya itu nanti bisa jadi siswa yang kompeten. Kemudian dengan menerapkan disiplin positif diharapkan anak-anak dapat belajar yang disebutkan diri sendiri. Nah ini tanpa bujukan, tanpa intimidasi dari bapak ibu guru, itu mereka akan terbiasa dengan mulai disiplin ya saat praktek, kemudian penggunaan alat secara SOP ya, kemudian kalau ada hal-hal yang perlu diluruskan, baju tidak rapi. Oke ya, kita lanjutkan ya untuk motivasi perilaku manusia ya. Jadi nanti poin besarnya itu hukuman sama konsekuensi. Nah, kira-kira itu termasuk kategori satu tindakan hukuman atau nanti yang konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu bersifat tidak terencana tiba-tiba. Ya nanti ada kasus-kasus yang kalau seperti itu kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi karena melakukan satu kesalahan. Ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, jadi pokoknya guru ini ingin seperti apa itu harus dilakukan. Ya, contoh telat push up 1000 kali seperti itu. Berarti nanti kan secara toh anak nggak ditawari. Jadi semangat 1500, 100 apa seperti itu. Ya. Kemudian kalau konsekuensi intinya itu sudah ada rencana ya, ini sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jika nanti melanggar berarti konsekuensinya bla 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 seperti itu. Lanjut. Nah ini ya. Jadi perlu dipahami nanti ada dua identitas gagal sama identitas sukses. Kalau hukuman kecenderungannya nanti di poin identitas gagal dan ini akan nanti merugikan si anak. Ya, itu tentunya akan sangat-sangat kita hindari. Ya, kalau konsekuensi ya itu nanti sebagai bagian daripada konsekuensi tindakan. Nah, ada istilah restitusi. Jadi nanti ada istilahnya menyadarkan anak untuk memperbaiki kesalahan supaya nanti tidak mengulanginya lagi. Dan intinya nanti anak akan siap kembali ke kelompoknya masing-masing dengan PD-nya walaupun tadi sudah melakukan satu kesalahan. Oke ya, dari hukuman intinya ada poin-poin ya ini intinya membuat anak tidak nyaman ya. Tapi kalau dari konsekuensi itu murid dan guru itu sudah ada kesepakatan. Jadi misalnya besok kalau sudah telat ya itu nanti masuk kelas berarti nanti konsekuensinya itu sudah dibicarakan guru sama murid ya. Jadi ada dua kesepakatan. Kemudian kalau yang restitusi intinya tadi nah ini ada poin apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Intinya siswa diajak menggali kenapa kok melakukan suatu kesalahan, terus alasan itu apa. Jadi yang menjawab permasalahan itu sebenarnya siswa sendiri. Kenapa Bapak Ibu coba praktekkan di kelas? Bocah telat, kemudian mungkin bocah tidak numpuk tugas ya seperti itu, ya. Pernah tahu tentunya? Nah, itu sering apalagi sekolah kita ya, itu anak-anaknya sangat
terpilih sehingga nanti banyak PR di sana. Lanjut. Nah, sekarang perhatikan ada 7 kasus ya, kira-kira nanti masuk hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, kita catat nanti. Terus bukan Pak Lari ya, tapi lari. Lari memilih lapangan baca 2 kali karena kelelahan dari di sekolah. Apa itu? Hukuman konsekuensi? Apa kira-kira? Apa maksud? Hukuman. Bu Anies, ngantuk. Ayo semangat. Apa kira-kira yang dua? Hukuman ya. Oke, kita rangkum dulu. Kemudian murid diminta untuk pusat 15 kali tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Masih ingat intinya hukuman berbeda tidak terencana tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan bersama. Ya. Ya. Oke. Masih fokus ya? Oke. SMK bisa. Oke. Sip. Poin berapa? 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena bersiko saat belajar. Konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi itu sudah jadi 1, 2. Oke. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita bang dong. Oke, next. Oke, ya kita pahami bersama. Ya sesuatu yang tiba-tiba poinnya itu hukuman. Kemudian kalau sudah ada kesepakatan antara siswa dengan murid, itu berarti nah, seperti ini. Nah, kita sebagai pendidik tugasnya seperti ini. Ya, padahal kita berangkat dari rumah itu sebuah masalah. Dengan setelah muasalah meneh ya, soalnya bengkel buka dan kemudian sekolah telat dan seperti itu tambah masalah. Ya. Jadi ini sebagai pendidik harus bisa ini membedakan antara hukuman dan konsekuensi dan harus pintar-pintar sama siswa untuk komunikasinya seperti itu. Jadi tanpa hukuman siswa itu bisa bangkit secara motivasi internal itu sangat-sangat perlu ya supaya mereka itu menyadari. Dan ini pekerjaan besar, bukan pekerjaan kecil. Ya. Lanjut. Nah ini jangan sampai yang namanya ribet penghargaan itu malah untuk kita sebagai pendidik ya. Pengawas jangka panjang, ya, jangka pendek, ya, itu tentunya ada. Ya. Kemarin Mas Agus kemarin dapat sertifikat, Mas Oki dapat sertifikat seperti itu. Kira-kira Mas Oki ya? Oh biasa, kalau saya nggak terima Mas. Oke ya. Kembali ke personal ya. Jadi intinya kita melihat itu sebagai apa dulu. Ya. Yang penting kerja dan kerja. Berarti tidak sertifikat. Oke. Kemudian penghargaan tidak efektif ya. Intinya ini tadi. Yang mau ditumbuhkan itu sebenarnya motivasi dalam diri. Ya jadi melakukan sesuatu karena dorongan dalam diri itu harapannya nanti anak didik kita, ya kita juga ya pendidik ya kita intinya tidak cuma mengharapkan gaji saja, tapi karena itu memang panggilan saudara-saudara. Ya. Bapak Ibu sebagai guru kan itu karena kepepet atau karena panggilan hati nurani. Kepepet. Ya. Panjenengan aja tidak digaji. Siap? Waduh.
Nah, intinya sebagai pendidik ya panggilan hadir mengurangi satu sisi melaksanakan tugas ya. Saya yakin punya niatan yang baik, nilai pendidikan yang baik supaya nanti bisa melayani pendidikan untuk peserta didik kita. Ya. Jadi jangan sampai nanti untuk apa? Karena tidak menerima penghargaan itu nanti akan berakibat kurang baik. Poinnya nanti motivasi dalam diri sendiri intrinsik ini yang perlu kita bangkitkan, tumbuhkan di anak-anak. Jadi menyadarkan mereka pentingnya sekolah, pentingnya mengikuti pelajaran praktek, teori, ya supaya nanti mereka kompeten dan bisa lulus dengan baik, kemudian bisa kerja di industri. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk yang poin ketiga, ya, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai individu tentunya banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya. Contohnya apa? Bu Anis, kebutuhan apa? Pangan. Terus Bu Fitri? Papan. Bu Titi? Pangan. Sandang. Papan. Tiga itu sudah cukup. Ya minimal 3 Pak. Mobil, kendaraan. Itu bonus Pak. Apa? Berarti cuma kebutuhan material loh. Kasih sayang, apalagi kesehatan, kesejahteraan, sentuhan kalbu sama fisik dan lain dan batin, pokoknya di sana. Itu yang tahu dengan semua keinginannya Bu Fitri sama Pak Gus, ya mungkin secara fisik sama kok gitu. Nah seperti itu. Jadi nanti dari individu nanti kebutuhan yang tidak terpenuhi apa itu nanti akan berakibat menimbulkan satu konsekuensi ya, gampangnya itu tadi kurang terpenuhi karena tidak sarapan, akhirnya nanti akibatnya bukan kerja lesu, lemes, ya seperti itu. Oke, next. Nah ini ada beberapa poin Bapak Ibu. Pertama yaitu bertahan hidup, terus penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Ini paket lengkap yang ada di diri pribadi manusia. Panjenengan yang paket 5 ini sudah terpenuhi, kira-kira masih kurang atau kurang? Kasih sayang dan rasa diterima, punya semua? Punya cinta semua? Bang Edi sudah punya cinta? Nah, ya, jadi ini kemudian penguasaan nanti ada kasus-kasus penerapannya. Penguasaan seperti apa itu nanti kita kasih contoh. Jadi saya yakin yang namanya pribadi, ya, tentunya kan satu sisi mungkin ada pengen poin-poin bisa dilebihkan daripada yang lain. Mungkin Pak Oki ahli dalam bidang apa elektronika, kemudian Pak Agus ahli dalam bidang otomotif, ya. Pak Uda ahli dalam bidang teknik mesin, ya. Kemudian Bu Titi ahli dalam bidang ya mendidik anak, seperti itu. Itu nanti intinya akuisisi dari kompetensi masing-masing itu pengen dihargai, ya. Kemudian kebebasan, ya, otomatis semua individu mungkin punya pengen bebas ini supaya mereka nanti selain tidak tertekan, ya. Di sekolah kerja berapa hari? 5 hari. Merasa tertekan tidak? Karena apa? Sudah tugasnya, ya, seperti itu. Ya, jadi 5 paket hari kerja di sana, ya itu harus dilakukan sesuai tupoksi kita, ya. Terus kesenangan. Apa sekarang Bapak Ibu sudah merasa senang? Alhamdulillah. Sudah semua berarti ya? Ya kan pasti ya Senang. Ya. Saat ini kira-kira Bapak Ibu yang di sini merasa senang tidak? Apakah terpepet di pasar? Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Dari 5 ini kalau sebagai manusia itu nanti sudah terpenuhi semua. Insyaallah nanti sudah pakai lengkap, ya. Itu nanti istilahnya nanti menjadi satu individu yang
komplit, ya. Jadi saya yakin semua yang bernyawa itu pasti mempunyai yang namanya kebutuhan dasar-dasar ini. Ini baru dasar loh, belum nanti dikembangkan lagi. Ya pengen punya jet, punya mobil terbang, pesawat terbang dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi basicnya untuk kebutuhan daripada manusia itu 5 ini. Ya. Sepakat Bapak Ibu? Oke ya, lanjut. Nah ini Bapak Ibu. Jadi misalnya ada 5 kasus seperti ini. Kasus pertama, kira-kira itu memenuhi kebutuhan yang mana? Aku senang kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, itu dari senangan. 1, 2, 3, 4. Lainnya? Kasih sayang. Kasih sayang itu dari. Oke. Ya. Terus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang diterima. Apa kira-kira? Kasih sayang diterima. Di sana sudah ada apa? Kata-kata kunci ya, pada perhatikan. Ya. Oke. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti apa? Ya, menunjukkan powernya, bahwa dengan powernya itu ibu guru bisa itu tadi mengejar. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, seperti itu. Itu contoh-contoh mungkin yang biasa di lapangan dan kita hadapi, dan kadang kita itu menganggapnya hal biasa seperti itu. Terus agar selalu sehat, langsung sarapan pagi. Bertahan itu. Memang kalau nggak sarapan tidak bisa bertahan hidup. Bisa. Jadi hal-hal semacam ini kalau sudah terpenuhi itu basicnya itu nanti insya Allah nanti kita siap sebagai individu. Kalau kata sebagai pendidik berarti individu pendidik. Nah nanti aplikasinya ke siswa seperti itu. Ya, jadi kita harus pintar-pintar anak kita siswa kita itu seperti apa. Ya. Jelas ya? Oke. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan tadi basic kebutuhan hidup dunia berkualitas. Ibarat ini kita punya album ya. Selama hidup mungkin pencapaian terbaik yang pernah Bapak Ibu itu sampai usia sekarang, sampai waktu sekarang ya. Itu kira-kira apa saja. Jadi sangat kompleks sekali ya. Next. Nah ini Bapak Ibu 7 pertanyaan yang ini itu nanti silahkan nanti diterapkan di aplikasi kalian semua ya. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda ya, ini pertanyaan besar ya. Itu yang patut kita renungkan supaya nanti kita sebagai individu itu bisa pakai dan lokal tadi. Nilai-nilai berpikir apa yang berkaitan dengan hidup ya Anda ya, seperti itu. Kalau Anda menjadi orang yang ideal karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda, nah seperti itu. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan sampai saat ini? Ya. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itu titik, ya. Bukan 2 titik ya, tapi titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, ini pertanyaan basic yang sangat nanti menggugah kita sebagai individu pribadi ya, yang intinya nanti kita mengidamkan satu atau pribadi yang istilahnya nanti lengkap di sana, kualitas yang terbaik untuk kita supaya nanti menjadi insan yang terbaik seperti itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih semangat? Bisa nggak? Bisa. Next, lanjut. Posisi kontrol. Iya, posisi kontrol. Ya. Bapak Ibu, nah itu tadi
Tadi ada pertanyaan bagian ibu sebagai apa tadi? Di awal tadi. Nah, kita sebagai pendidik, nah tujuan dari posisi ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif, mendukung perkembangan kemandirian serta tanggung jawab siswa. Ini poin penting. Ya. Mandiri, tanggung jawab, ya bagian SMK, ya berpraktek alat TT berkelas, ya tersebar di mana-mana, ya apalagi praktek otomotif, ya mobilnya dibongkar total, kemudian nanti jelas setelah praktek, ya selesai bubar. Tidak seperti itu, ya. Jadi nanti peran guru pendidik di sana sangat penting, ya. Ada 5 posisi, ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sekarang silahkan tuliskan posisi panjenengan kira-kira idealnya di mana. Pak Gus belum dibagikan. Silahkan menulis satu saja ya. Dari 5 posisi ini panjenengan kira-kira sampai dengan saat ini itu kira-kira di posisi apa? Ya. Ditulis ya. Yang jelas nanti biar bisa dibaca. Yang nomor 2 itu apa, Pak? Guru sebagai Pembuat merasa bersalah maksudnya. bersalah ya. Membuat merasa bersalah. Guru sebagai harusnya apa? Bersalah. Merasa bersalah. Membuat masalah. Membuat. Ya, membuat. Bersalah itu maksudnya. Ditambah. Oh, ini tetap. Yang membuat itu tetap. Nah, Membuat. oke. Jadi guru sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, intinya poinnya menyalahkan anak, gitu. Kemudian hukum anak, kemudian teman, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kira-kira posisi panjenengan sampai hari ini itu posisi yang mana? Jawab sesuai hati nurani, ya jangan tiruan, ya nggak boleh ketek, ya. Pilih 1 sampai 5, pilih 1 saja. Ya. Hukum, pembuat merasa bersalah, cek pemantau atau manajer. Nah, silakan dipilih. Di bawah masing-masing di dalam ya. Nanti akan kita pecah kupas posisinya seperti bagaimana. Sudah menuliskan semuanya? Sudah. Ayo tulis yang belum. Nggak gabungkan. Beli dulu ya. Bu Ani sudah? Bu Fitri? Bu Titi? Kamu Tri? Oke. Ya. Lanjutkan. Nah. Iya, Bapak Ibu sekarang perhatikan posisi kontrol. Buka. Iya. Jadi ini video nanti memposisikan 5 posisi tadi. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang diterapkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Nah, ini ada contoh 5 posisi tadi dipraktekkan oleh guru sama siswa. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Nah, ini ada siswa terlambat. Agus ini kita. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua, membuat merasa bersalah. Orang benda-benda kata Inggris sekali. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ini kamu sudah pintar. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan pintar lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab. Kita sukses atau juga itu sayang. Bukan datangnya. Saya tunggu loh. Kesini jam berapa ya? Tentu saja. Pemantau. Naren,
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan pengumuman atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer sekarang. Ada lagi yang dengan manajer? Kita berarti berat. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya mencoba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari pengalaman diri mendalam sebuah UKM Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin ditunjuk setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga gambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke. Ya, jadi itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol ya. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu sudah menuliskan ya? Perbedaan dari 5 posisi kontrol tadi sudah ada gambaran ya. Adakah yang menuliskan sebagai teman? Oh ada. Adakah yang menuliskan pemantau?
Oh, ada. Oke. Adakah yang penghukum? Tidak ada. Nah, adakah yang membuat merasa bersalah? Tidak ada. Manajer. Oke, 1, 2, 3. Oh, sangat luar biasa. Oke. Jadi perbedaannya tadi sudah disampaikan ya. Siap sebagai posisi manajer Bapak Ibu? Nah, itu penting. Nanti tuh disampaikan teman-teman posisi yang dari 5 kontrol tadi seperti apa. Nanti bisa di-sharingkan di jurusan masing-masing ya. Kita punya 7 program keahlian, monggo nanti bisa di-sharingkan di sana. Jadi poin-poinnya nanti ya dari intonasi yang disampaikan antara penghukum, membuat merasa bersalah ya, itu kemudian apa lagi teman, kemudian pemantau ya, terus manajer, itu sudah poin-poinnya jelas tadi. Sehingga Bapak Ibu nanti siap untuk itu semua ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, jadi dari posisi tadi harapannya nanti kita sebagai pendidik siap untuk sebagai kontrol manager. Nah, siap apa siap? Siap. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita tentunya setiap hari bergelut dengan kelas, ya. Keyakinan kelas atau sekolah, ya. Pernah Bapak Ibu terapkan di sekolah, di kelas panjenengan? Setiap hari, setiap ketemu kelas, ya. Di awal, oke, di awal ya. Kenapa di awal? Buat kesepakatan kelas. Oke ya. Next berikutnya. Nah, kira-kira yang kita perlukan di kelas itu peraturan apa keyakinan kelas? Peraturan dari keyakinan. Peraturan dari keyakinan. Oke. Next. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Kemudian keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Kira-kira lebih indah yang mana? Nah, itu. Sekali lagi, tugas kita itu numbuhin bibit-bibit tadi loh. Supaya besar kita. Jangan sampai bibit tadi dipanang, ya kemudian tidak tumbuh dengan sempurna, yaitu sangat pengaruh. Ya. Jadi poinnya keyakinan yaitu nanti ada satu kesepakatan antara murid dengan siswa. Ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Pak Mugri sepakat? Sepakat, oke. Nah ini keyakinan kelas. Ya, jadi satu perangkat pernyataan nilai-nilai yang disepakati dalam kelas sehingga nanti menjadi satu pedoman untuk kita bersikap berperilaku di kelas. Dan konsep itu menciptakan satu lingkungan belajar yang positif, ya. Jadi anak-anak kita coba maju di depan, kemudian nanti akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan refleksi daripada proses pembelajarannya. Sudah sering dirasakan di kelas Bapak Ibu? Nah, itu wajib ya, supaya nanti kita ada koreksi ke depannya. Nah, proses penetapan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, jadi sobat bisa di breakdown yang bisa menggunakan alat bantu ya. Pertama kali yang kita breakdown itu peraturan kita diskusikan, memunculkan peraturan kelas yang perlu diatasi oleh kelas ya. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Tahu Bapak Ibu kalimat yang positif itu? Kalimat yang lebih halus ya. Misalkan jangan berjalan di ruangan atau jangan berlari di tangga seperti itu. Jadi kalimat positifnya berjalan hati-hati di tangga seperti itu. Terus jangan yang istilah jalan-jalan seperti itu nanti kalimatnya bisa diperhalus ya. Katakanlah jangan bermain di teras ya, lantai 2 katakan seperti itu. Bermain katakanlah di halaman yang lebih aman seperti itu. Kalimatnya diperhalus itu.
Kemudian menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan tadi sudah ada toh. Itu nanti jangan sampai nanti saling menghormati, toleransi, empati, ya. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya. Jadi didiskusikan. Ya. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, yaitu bareng-bareng. Dalam satu kelas itu isinya siapa saja Bapak Ibu? Siswa dan guru. Siswa dan guru itu tahu tugasnya masing-masing. Siswa apa, guru apa, seperti itu. Terus tidak lupa terakhir itu menjual keyakinan kelas dari waktu ke waktu apakah masih relevan. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, ya. Katakanlah 3 sampai 7 keyakinan itu untuk kita sepakati bersama untuk kita laksanakan. Ya. Kesepakatan bersama guru dan siswa. Ya. Selama ini sudah seperti itu Bapak Ibu? Sudah, oke. Bisa dilanjutkan, monggo nanti kebajikan nilai-nilai kebajikan apa yang bisa dimunculkan, ya, nanti bisa diterapkan di sana. Nah, proses menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak di bengkel otomotif, ya. Jadi prosesnya masing-masing anak, ya, menuliskan apa yang mereka inginkan, ya. Kebajikan ini bersama. Terus nah, jadi prosesnya sama seperti itu. Jadi selama proses ini anak-anak sangat antusias untuk mewujudkan impian kelasnya seperti apa, sehingga bisa merumuskan satu keyakinan kelas untuk disepakati supaya nanti lingkungan belajarnya itu kondusif. Mereka sangat bersemangat. Oke, ya sekarang nih bahasan kita ya selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga tahu Bapak Ibu? Restitusi nanti sempat kita singgung di awal. Oke, materi berikutnya. Nah, segitiga restitusi, ya. Kita ketemu anak, ya, dalam kelas, ya, mesti ada saja siswa yang bermasalah. Dan itu tugas kita nanti bisa mendampingi mereka. Jadi sebuah pendekatan dalam pendidikan yang berusaha untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah itu. Jadi nanti tugas pendidik itu dengan menggunakan metode ini siswa nanti diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih positif lagi, lebih kuat, sehingga tidak akan mengulangi lagi yang namanya kesalahan. Ya, itu segitiga restitusi. Next. Nah, nanti ada 3 tahapan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian terakhir, menanyakan keyakinan. Ini nanti satu paket yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dalam membimbing anak memperbaiki kesalahannya. Ya, nanti ada video untuk prakteknya. Nah, ini proses untuk menstabilkan identitas. Ini ada satu siswa otomotif kemarin datang telat, ya. Masuk jam 7, tapi anak datangnya jam 7:30. Jadi lebih berapa menit itu? 30. Menstabilkan, jadi langkah pertama membantu siswa untuk merasa aman, stabil dulu untuk setelah melakukan kesalahan, ya, supaya mereka nanti fokus untuk bisa menemukan perbaikannya seperti apa. Jadi ini kata-kata yang biasa nanti disampaikan pas menstabilkan identitas itu seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna.
Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya kita bisa menyelesaikan ini. Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak itu ingin mencari solusi. Ya itu kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kamu berat merasa begitu. Intinya berhubung anak ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya seperti itu kata-kata kalimat yang bisa disampaikan ke anak. Validasi tindakan yang salah. Jadi pada tahap ini guru bantu siswa memahami kesalahan yang telah mereka perbuat tanpa menghakimi. Tujuannya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari tindakan itu. Nah ini validasi yang kurang lebih seperti padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tindakan seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap-sikap yang baru. Jadi validasi, konfirmasi tidak terhadap tindakannya tadi. Nah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Langkah terakhir itu mengajak siswa untuk merefleksikan keyakinan dalam diri mereka yang pegang, bantu mereka menyadari tindakan yang dilakukan itu salah dan itu akan berakibat pada keyakinan yang tidak positif. Ya, jadi nanti menanyakan keyakinan. Nah, kuncinya ini menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga itu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa maksudnya dengan keyakinan kelas kita? Nah, tadi kan belum punya keyakinan kelas, misalkan nanti datang tidak terlambat dan sebagainya seperti itu. Ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, akan mau jadi orang seperti apa? Itu kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan. Intinya anak-anak itu siap untuk merubah dari yang salah menjadi ke arah yang kebenaran seperti itu. Ini ada penerapan ketiga restitusi ya. Ini kita akan membahas tentang salah satu program studi positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini ada videonya ya. Berlandaskan pada teori kontrol Dr. Wilby. Bertiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat murid restitusi dididik, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan kerugian. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan
wajarlah mempertahankan agar itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak bertindak begitu balas. Hanya berdetak-detak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membaca saja. Padahal saya pasti tidak bilang. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau motivasi? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, dari semalam. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sama dari orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak membuat sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kita. Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil pikiran untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini adalah Pak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas asli dari identitas dasar. Ya, jadi itu contoh, terus ini yang penerapan yang ada di sekolah kemarin, ya intinya kenal dengan siswa ini? Seperti anak otomotif Pak, kelas 12 itu. Otomotif kelas 12, siapa namanya? LKS menang nggak kemarin? Kemarin mewakili kayak namanya Pak. Jadi kemarin kita coba demonstrasikan di anak, maka dari awal ini intinya pas praktek ya tidak mengenakan baju wirpaknya benar seperti ini. Salah dong? Ya jadi Mas Iqbal kita konfirmasi. Nah, menstabilkan identitas tadi setiap manusia. Validasi tindakan yang salah, ya. Menanyakan alasan kenapa tidak pakai. Nah, menanyakan keyakinan. Ya, jadi patutnya kekecilan seperti itu.
Jadi ya Bapak Ibu, itu hal-hal yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali atas waktunya di tengah-tengah kesibukan kalian semua, bisa meluangkan waktunya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dengan kondisi yang sangat terbatas. Ya. Kita dengan jumlah guru karyawan yang luar biasa, tapi pada kesempatan kali ini hanya beberapa yang bisa mewakili. Harapannya nanti dari panjenengan selaku perwakilan dari 7 program keahlian ya, itu nanti bisa men-sharingkan apa yang kita sharing hari ini ke teman-teman semua, sehingga mereka imbasnya itu nanti bisa mendapatkan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan intinya nanti sekali lagi visi misi dari sekolah kita nanti untuk mencetak intelijensi tingkat menengah yang terdepan bisa selalu kita kawal bersama ya. Siap ya Bapak Ibu di program kalian? Oke, ya jadi itu. Ibu yang hormati, sebelum saya akhiri, adakah yang mau ditanyakan terkait dengan penjelasan pada siang hari ini? Jelas semua ya? Oke. Mungkin dengan forum terbatas ini nanti akan kita akhiri. Selebihnya nanti mungkin pas di ruang ini nanti misalkan butuh sharing lagi, diskusi lebih lanjut, nanti kita siap. Kita akan bentuk nanti kelompok-kelompok pembahasan yang katakanlah nanti lebih mengena di 7 program kalian yang ada di sekolah kita ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih bisa hadir pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf kalau nanti apa yang saya sampaikan tadi banyak hal yang kurang. Harapannya nanti yang kita sampaikan kita ambil yang positifnya, intinya untuk pelayanan pembelajaran yang terdepan untuk siswa-siswi kita. Demikian ya Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Dan untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Harapannya apa yang telah kita diskusikan, sharing bersama pada kesempatan kali ini bisa kita peroleh manfaatnya, dan insya Allah nanti siap untuk melaksanakannya, menerapkannya di program kalian kita masing-masing untuk mewujudkan SMK Negeri Surakarta yang lebih terdepan lagi. Menurut agama dan budaya kita masing-masing, berdoa kami menjaga. Berdoa cukup, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Hoirunisa, guru rekayasa perangkat lunak. Terima kasih kepada Bapak Daryanto telah berbagi ilmu dan memberikan kami pengalaman yang baru untuk bagaimana menyelesaikan masalah dengan anak, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi, kemudian mengajarkan bagaimana disiplin positif di sekolah. Akan saya amalkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan pada diseminasi tadi, dan saya akan ajarkan juga kepada siswa-siswi di kelas saya. Terima kasih Pak Daryanto. Baiklah, perkenalkan nama saya Hudzaifah. Saya peserta diseminasi dari calon guru penggerak Pak Daryanto. Saya jadi paham setelah mengikuti diseminasi tadi bahwa segitiga restitusi adalah cara kita untuk menggali lebih dalam untuk menerapkan disiplin positif kepada siswa. Dan saya terbantu sekali dengan materi yang disampaikan Pak Daryanto, karena lebih paham dan suaranya juga jelas terdengar, dan metode penyampaiannya juga cukup jelas dan lebih mudah dipahami ya. Walaupun dengan sedikit candaan, justru dengan seperti itu saya merasa materinya juga lebih bisa masuk di pemikiran saya. Terima kasih Pak Daryanto telah berbagi informasi melalui program diseminasi yang telah dilakukan. Sukses terus dan tetap semangat. Terima kasih.